Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Matematika Peminatan. Ya, pada hari ini sesuai dengan yang tertulis di judul, kita akan membahas aplikasi turunan trigonometri. Ya, di mana sebelumnya Ibu sudah menyampaikan ke kalian kalau kalian harus sedikit membaca atau mengulang kembali tentang aplikasi dari turunan. Kenapa? Karena di kelas 11 kalian pernah belajar aplikasi turunan, tapi merupakan aplikasi turunan aljabar. Ya, konsepnya sebenarnya sama. Jadi aplikasi turunan trigonometri ini konsepnya sama seperti aplikasi turunan fungsi aljabar. Ya, untuk itu kalian kalau misalkan masih kurang paham, kalian bisa simak video Ibu sebelumnya. Nanti Ibu bagikan linknya. Nah, di situ ada aplikasi turunan aljabar. Ya, jadi kalian bisa baca atau bisa lihat atau bisa pelajari lagi apa sih aplikasi turunan fungsi aljabar. Ya, setelah kalian sudah lihat, baru kalian masuk ke sini aplikasi turunan trigonometri. Di mana pada aplikasi turunan trigonometri yang pertama kita nanti akan coba belajar mencari nilai dari atau interval dari fungsi naik dan fungsi turun. Seperti itu ya. Nah, ini definisinya juga sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya, nanti Ibu bagikan linknya. Yang kedua, ada yang disebut dengan titik stasioner. Atau bisa juga disebutnya titik balik. Ya. Nanti di sini ada dua jenis, ada maksimum, ada titik minimum, atau sebenarnya nanti ada titik belok. Tapi yang umum itu yang ini ya, titik maksimum dan titik minimum. Nah, yang ketiga kita akan pelajari garis singgung. Ini bagian ketiga dari aplikasi turunan trigonometri, yaitu garis singgung. Kemudian yang keempat kita akan bahas kecekungan ya. Jadi ada cekung ke atas atau ke bawah. Nah, yang kelima kita akan bahas titik belok. Ya, jadi terpisah dari yang ini ya. Oke, kita akan bahas titik belok sendiri. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan bahas dua aja dulu. Ya, kita akan bahas ini, fungsi naik dan fungsi turun serta titik stasioner. Oke, kita langsung aja ke konsepnya. Kalian pernah pelajari di kelas 11, kalau misalkan kita punya fungsi fx, fx dikatakan naik apabila turunan pertamanya lebih besar dari 0. Seperti itu ya. Kemudian fx dikatakan turun apabila turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Jadi ini konsep yang harus kalian ingat. Apabila dia naik, berarti turunan pertamanya lebih besar dari 0. Apabila dia turun, turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Berarti ini masuknya ke pertidasamaan ya, karena ada tanda lebih besar dan lebih kecil. Oke, kemudian yang kedua itu adalah titik stasioner. Oke, titik stasioner dikatakan dia maksimum atau minimum. Ibu buat di sini ya. Kalau kita punya fungsi fx, kita akan cari titik stasionernya. Maka fungsinya akan kita turunkan tapi sama dengan 0. Nanti kalau dia tanyakan jenisnya apa, ini jenisnya, apakah dia maksimum ataukah minimum. Oke, definisinya juga sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Nanti bisa dilihat. Jadi ini Ibu hanya jelaskan poin atau ini dari penjelasan sebelumnya. Oke, jadi apabila ditanyakan fungsi naik dan fungsi turun, maka turunan pertamanya lebih besar dari 0. Kalau fungsinya naik, kalau misalkan fungsinya turun, turunan pertamanya lebih kecil 0.
Kalau misalkan diminta titik stasioner atau titik balik atau titik maksimum atau titik minimum, ini turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi ada lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan 0. Oke, itu dia penjelasannya ya. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini sudah Ibu tuliskan persamaan trigonometri yang mungkin ada hubungannya dengan menyelesaikan fungsi naik, fungsi turun, ataupun nilai stasioner. Ya, dimana persamaan trigonometri ini pernah kita pelajari di kelas 11, jadi tolong diingat kembali ya, atau ini Ibu tuliskan. Ya, di sini kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soalnya ada di halaman 67, cuma Ibu tambahkan bagian yang A-nya di sini ya. Contoh soalnya, jika fungsi fx sama dengan sin 2x dalam interval 0 sampai dengan v, artinya batasnya 0 sampai dengan 180 derajat, maka tentukan interval fungsi naik, dan yang B tentukan titik stasioner. Ya, kita jawab dulu untuk bagian yang A. Bagian yang A ini dimintanya adalah fungsi naik. Oke, tadi aturannya fungsi naik itu turunan pertamanya harus lebih besar dari 0. Oke, langsung saja kita jawab. Oke, di sini fungsi naik aturannya adalah turunan pertama lebih besar dari 0. Fx-nya adalah sin 2x. Berarti pada saat diturunkan, turunannya berapa? Gimana cara menurunkannya? Turunkan dulu 2x. 2x turunannya adalah 2. Dikali turunan sin adalah cos, berarti cos 2x harus lebih besar dari 0. Ya, karena aturannya fungsi naik. Ya, setelah itu kita cari nilai x-nya. Berarti ini cos 2x, kita pindahin ke tengah aja ya. Cos 2x lebih besar dari 0 dibagi 2, 2-nya pindah ruas, berarti 0. Berarti kita cari nilai x-nya. Untuk itu kita gunakan dulu sama dengan sementara untuk mencari nilai x-nya. Oke, berarti cos 2x sama dengan cos berapa yang 0? Ya, 90 ya. Oke, berarti ini adalah x-nya nanti, ini adalah alfanya. Berarti ini ya, x sama dengan plus minus alfa tambah K360. Sebenarnya kalau kalian sudah bisa tanpa menggunakan rumus ini pun langsung boleh. Cuma di sini untuk lebih jelasnya Ibu gunakan aja rumusannya. Berarti 2x sama dengan alfa, alfanya 90, kemudian ditambah K360. Di sini ada plus minus ya. Semuanya kita bagi dulu dengan 2, kalau dibagi 2 jadi plus minus 45, ditambah dibagi 2 jadi K180. Oke, kita tentukan, kita ambil yang plus dulu, boleh yang plus dulu. X sama dengan, kalau K-nya 1, atau kalau K-nya 0, berarti 45 tambah 0, berarti 45 ya. Kalau K-nya 1, berarti 180 tambah 45 berapa? 135. Lebih dari 135 ya. Karena batasannya cuma sampai, lebih dari 180. Batasannya cuma sampai 180. Berarti nggak bisa kan? 180 ditambah 45 lebih dari 180 berarti tidak memenuhi. Oke, sekarang kita ambil yang negatif. Kalau yang negatif berarti X sama dengan negatif 45 ditambah K. Kalau K-nya kita ganti 0, berarti 0 ditambah min 45 berarti min 45 ya. Tidak memenuhi. Ibu tulis yang memenuhi saja. Kalau misalnya K-nya digantikan dengan 1 berarti 180. Dikurang 45 berarti 135. Nah, ini yang memenuhi 45 dan 135. Oke, jadi X-nya adalah boleh kita ubah jadi 1/4 V kalau diubah ke radian, atau ini jadinya 3/4 V. Oke, inilah nilai X yang memenuhi, tapi yang ditanya apa? Yang ditanyakan adalah fungsi interval naiknya. Oke, yang ditanyakan fungsi interval naiknya. Berarti kalau dia menggunakan tanda lebih besar seperti ini, ingat harus gunakan uji titik ya. Kita uji titik. Ingat ya uji titiknya ya. Batasannya di sini dari 0 penuh sampai dengan 180. Kemudian X yang didapat itu adalah 45 sama 135 derajat. Setelah itu kita substitusi nanti ke sini ya, ke cos 2x.
Kalian mau X-nya berapa di sini? Misalnya 30. Oke, ganti ke sini. Berarti cos 2 kali 30, cos 60. Cos 60 berapa? Setengah, positif kan? Berarti di sini positif. Di antara 45 sama 135, kalian boleh ambil 60. Oke. Berarti cos X-nya ganti 60. 60 kali 2, 120. Cos 120. Kuadran kedua 120 itu cos itu bernilai negatif. Negatif setengah. Oke, ini negatif. Kemudian coba lagi 135 sampai 180. Maunya berapa? Oke, misalnya kalian ambil 150. 150 dikali 2 berarti 300. 300 ini kuadran ke-4. Kuadran ke-4 cos itu positif. Positif berapa sih? Positif setengah, berarti di sini positif. Nah, terus yang kita ambil yang mana? Yang kita ambil adalah yang positif. Kenapa yang positif? Karena dia mintanya fungsi naik. Iya, fungsi naik itu mintanya lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti positif yang kita ambil. Maka untuk jawaban yang A, jika dia menanyakan interval fungsi naiknya adalah X berada di antara 0 sampai dengan 45. Tidak pakai sama dengan ya. Atau 135 sampai dengan, ini pakai sama dengan karena 180-nya pakai. Nah, inilah himpunan penyelesaian untuk mencari intervalnya. Seperti itu. Kita ke pertanyaan yang kedua. Sampai sini jelas ya? Ke pertanyaan yang kedua itu apa? Tentukan titik stasioner. Oke. Kalau titik stasioner katanya turunan pertamanya sama dengan 0. Oke. Turunan pertamanya sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Ini tadi yang A ya. Nah, ini kesimpulan. Kemudian turunan pertama sama dengan 0. Kan fungsinya sama, sudah kita turunkan juga. Tadi turunannya berapa? Cos 2x. Iya. Sama dengan 0. Udah kita urutin nih langkahnya sama. X-nya juga tentu sama kan? Ya, X-nya sudah kita dapat 45 dan berapa? 135. Karena dia mencari titik itu kan harus ada X, harus ada Y. Y-nya didapat dari mana? Substitusi aja. 45 ke fungsi awal. Berarti fx sama dengan sin 2x. Berarti masukin sin 2 kali 45 berarti 90. Kemudian kita ambil lagi berapa? 135 ya. Berarti di sini sin 2 dikali 135 berapa? Sin 270. Sin 270 itu kuadran ketiga. Berarti ini hasilkan dulu ya. Ini sin 90. Hasil sin 90 itu 1. Ini sin 270. Sin 270 itu hasilnya adalah min 1. Oke, maka ini bisa kita isi. Y-nya berapa? Ya, pada saat X-nya 45 derajat, Y-nya adalah 1. Pada saat X-nya 135, Y-nya adalah min 1. Maka bisa kita buat titik stasionernya. Ini nanti penulisannya sebenarnya jangan seperti ini ya. Dibuat lebih rapi lagi. Stasionernya adalah 45 derajat, 1 dan 135 derajat, min 1. Kalau ditanya jenisnya ada maksimum, ada minimum. Mana dia maksimumnya? Oke, ini dia. 1 sama min 1 lebih besar 1 kan? Iya, berarti ini jenisnya maksimum, ini jenisnya minimum. Seperti itu. Atau kalau kita buat, berarti ini boleh titik balik. Titik balik maksimum. Atau boleh kamu sebut Tmax. Nah, Tmax-nya berapa? 45 derajat, 1.
Nah, kalau dia tanya titik balik minimum atau tibal 135, min 1. Kalau dia cuma tanya Y-nya aja, ini berarti namanya nilai. Nilai maksimum. Nilai maksimumnya 1, ini adalah nilai minimum. Nah, seperti itu. Atau begini, kalau misalkan dia cuma tanya jenisnya, kita nggak perlu tulis satu-satu seperti ini. Lihat aja dari gambar. Oke, misalkan di gambarnya kan udah ada tuh 0, Ibu tulis lagi di sini ya. 45, 135, 180. Plus, min, plus. Kalau plus atau positif itu dia naik. Kalau negatif dia turun. Kalau positif dia naik lagi. Oke. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, kalau dari naik ke turun berarti di sini. Tuh begitu bentuknya tuh. Nah, ya nggak ini. Berarti ini namanya maksimum. Ya nggak? Kalau dari turun terus ke naik, berarti begini kan bentuknya. Nah, di sini berarti minimum. Benar nggak? Pembuat maksimumnya itu si 45. Maksimumnya pembuatnya si 45. Wah, benar. Benar nggak pembuat minimumnya 135? Iya, benar. Gitu. Jadi kalau dia tanya 1 sama min 1, ini nilai maksimum minimum. Kalau pembuatnya ini dia, ini yang bikin dia maksimum. Ini pembuat. Gara-gara lo. Gitu kan? Gara-gara lo nilainya jadi maksimum. Ini pembuat minimum. Gara-gara lo nilainya jadi minimum. Begitu. Jelas ya? Jadi kalau dia nanya titik, harus ada X, harus ada Y. Kalau dia tanya Y-nya aja itu namanya nilai. Kalau dia tanya X-nya aja itu namanya pembuat. Kalau dia cuma pengen tahu jenisnya apa, kalian bisa lihat dari grafik tanpa kalian harus hitung ke bawah. Oh, udah kelihatan nih dari grafiknya dia naik seperti ini, berarti ini maksimum. Kalau turun seperti ini minimum. Ya, itulah cara menentukan nilai maksimum dan nilai minimum serta titik maksimum, titik minimum ataupun fungsi naik. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami untuk contoh soal ini ya. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak ya? Atau mungkin bisa disimak dulu videonya. Ya, dicermati dengan baik. Oke, kalau gitu kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini Bu ambil soalnya dari buku lain ya. Tentukan interval X turun untuk fx sama dengan cos kuadrat x. Kalau tadi dimintanya adalah fungsi naik, sekarang yang diminta adalah fungsi turun. Bagaimana cara mengerjakannya? Oke, konsepnya tadi fungsi akan turun apabila turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Oke, di sini fx-nya sama dengan cos kuadrat x. Berarti diturunkan dulu berapa turunannya? Turunan dari fx, ingat 2-nya ditaruh di depan, kemudian cos X dikali turunan dari cos, min sin. Oke, min sin X lebih kecil dari 0. Berarti minnya kali ke depan ya, min 2 cos X kali sin X lebih kecil dari 0. Dikali negatif, ingat kali negatif. Kalau dikali negatif jadi 2 cos X kali sin X, tandanya berubah, lebih besar dari 0. Kita mau cari nilai X-nya. Kita punya sifat 2 sin X kali cos X itu sama dengan sin 2X. Nah, berarti 2 cos X sin X, kita ganti aja dengan sin 2X supaya hitungannya lebih mudah. Berarti sin 2X lebih besar dari 0. Nah, berarti ini kan hasil akhir kita. Ya, tapi kita gunakan dulu pakai sama dengan perhitungannya biar lebih mudah. Sin 2X sama dengan 0. Berarti sin 2X sama dengan sin berapa? Sin 0 kan? Ya, berarti 2X sama dengan, ini alfanya, masukin ke sini kan? Berarti 0 tambah K360. Berarti bagi 2 ya. Bagi 2, ini 0 habis. Bagi 2 berarti 180. Ya, tinggal kita tentukan aja. Kita tentukan nilai X-nya.
Kalau K-nya 0, berarti X-nya 0. Kalau K-nya 1, X-nya 180. Kalau K-nya 2, 360. Nggak boleh ya, karena ini nggak sama dengan 360. Jadi di bawah 360. Ya, karena nggak pakai sama dengan, berarti inilah yang memenuhi. Setelah itu, kita gunakan rumus yang satu lagi. Ini kan ada X sama dengan 180 min alfa. Ya, berarti kita ambil X sama dengan 180 dikurang alfa. Alfanya kan berapa tadi? Alfanya kan 0. Berarti dikurang 0 tambah K360. Ini kan 2X ya tadi ya. Berarti dibagi 2. Dibagi 2 berarti 2X sama dengan 90 tambah K180. Kalau K-nya 0 berarti X-nya 90. Kalau K-nya 1 berarti 180 tambah 90 berarti 270. Ini masih memenuhi ya, karena masih di bawah 360. Nah, tadi setelah dibuat garis bilangannya, batasnya 0 sama 360, kemudian nilai X-nya 180, ada lagi di sini 90 dan 270. Setelah itu lakukan uji titik. Oke, lakukan uji titik di setiap nilainya. Lanjutkan uji titiknya di antara 0 sama 90. Ambillah misalnya 30 ya. Oke, kita ambil 30, berarti X-nya diganti ke sini. Nah, berarti sin 2X. Kalau kita ganti dia 30, berarti sin 60. Sin 60 itu udah pasti positif karena kan kuadran 1. Kemudian 90 dikali berapa nih di antara 90 sampai 180, misalnya 120. 120 dikali 2 berarti sin 240. Ini kuadran ketiga. Kuadran ketiga dia negatif nilainya. Kita kan cuma pengen tahu positif negatifnya aja ya. Kemudian di antara 180 sama 270, misal kita ambil 200. Berarti sin 200 kali 2, sin 400. Sin 400 itu udah melampaui 360, berarti muter lagi ke kuadran 1, berarti dia positif. Di antara 270 misal kita ambil 300. Berarti sin 300 kali 2, 600. 600 itu berarti sama dengan sin 360 ditambah berapa? 240. Berarti sama saja dengan sin 240. Di kuadran ketiga dia nilainya negatif. Di sini nggak perlu diuji lagi ya di kirinya 0, karena batasnya mulai dari 0 aja. Karena dia mintanya fungsi apa tadi? Fungsi naik ya. Dia minta fungsi turun, tapi kan tadi ada nilai negatifnya sudah kita kalikan. Nah, kita ambilnya yang ini yang udah dikalikan, yang lebih besar dari 0. Berarti di sini kita ambil. Jadi meskipun di soalnya dibilang dia fungsinya turun, tapi karena sudah dikali negatif, berarti harus kita ambil yang lebih besar dari 0. Gitu. Jadi fungsinya akan naik apabila X-nya berada di antara 0 sampai dengan 90 atau X-nya di antara 180 sampai dengan 270. Nah, sebenarnya ini saling berhubungan dengan stasioner. Kalau dia tanya kapan sih dia fungsinya maksimum, lihat aja kalau positif itu dia naik, negatif dia turun. Positif dia naik, negatif dia turun. Oh, kelihatan nih. Dia akan maksimum kalau X-nya 90 sama kalau X-nya 270. Dia akan minimum nih turun kalau X-nya berapa? 180 dan 360. Karena di sini yang ditanyakannya fungsi turun aja, berarti sebenarnya cukup sampai sini. Tapi Ibu menjelaskan apabila ada hubungannya atau ada soal berkaitan dengan stasioner, kita lihat aja nih dari garis bilangan ini juga bisa menentukan kapan dia titiknya maksimum, kapan dia titiknya minimum. Oke, kiranya sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau suara atau penjelasan dari Ibu kurang jelas ya. Tapi bisa langsung tanyakan aja melalui WhatsApp kalau memang ada yang kurang jelas. Mungkin cukup sekian penyampaian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.